agamanya apa ya? Aku non muslim. Saya sebagai rasa toleransi aja, seandainya kakak memang non muslim, coba pakai hijab gitu. Nanti is okay dilepas lagi nggak apa-apa kak? Gimana? Salam teman-teman sekalian, berjumpa kembali dengan saya Arif Gule di channel TV Laskar Kristus ini. Pada kesempatan kali ini teman-teman sekalian, kita membahas tentang kanal YouTube di mana seorang muslimah yang punya kanal YouTube-nya ya. Dia itu mengajak orang untuk memakai jilbab sebagai rasa toleransi. Dan ini ada satu channel muslim ya, ini juga bereaksi dan dia katakan kurang setuju ya, karena itu semacam gerakan-gerakan HTI dulu ya teman-teman sekalian ya. Nah, kali ini dia mengajak orang-orang Kristen ya, kalau kita katakan unsur islamisasi ya bisa juga ya teman-teman ya, karena sudah punya agama, kemudian cara berpakaiannya sudah memang diperbolehkan di agama tertentu, lalu kita paksakan untuk pakai busana yang menurut aturan agama kita, contoh berhijab atau pakai jilbab misalnya. Nah, ini yang sedang dia lakukan ini teman-teman sekalian. Dan menurut saya ini melanggar sih ya, karena ini agama itu bukan hal mainan gitu ya. Lagi pula judul-judul YouTube-nya teman-teman sekalian ya ekstrim juga ya, ekstrim ya. Jadi membawa ke ranah agama ya, jadi nutup aurat lah, inilah itulah kan gitu ya. Sehingga hal ini menurut saya perlu direaction. Tetapi dari channel 2045 TV sudah lebih dulu mereaction, dan saya lihat cuplikannya dan menarik ya untuk kita bahas supaya anak-anak muda ya, remaja kita khususnya perempuan-perempuan berhati-hati ya, supaya jangan terjerumus dalam sebuah ajaran tertentu, karena kita masing-masing punya agama dan kepercayaan. Oke teman-teman sekalian, saya langsung saja untuk mengajak kita terlebih dahulu untuk menonton videonya berikut ini, yang menurut saya adalah sebuah tindakan anti kebinekaan, bahkan cenderung sebuah aksi kriminal pemaksaan yang jelas dan terang-terangan, dan dapat saja mungkin dikenakan pasal 335 KUHP, yaitu pasal yang mengatur tindak pidana pemaksaan. Maka yang harus dibuktikan dalam pasal ini adalah bahwa ada orang yang dengan melawan hak dipaksa untuk melakukan sesuatu, memaksa. Ini persis yang terjadi dan membuat media sosial hari ini dihebohkan dengan akun atau kanal YouTube yang bernama Zawilda TV, yang berisi konten seorang perempuan yang meminta perempuan lainnya di tempat umum memakai baju yang dia istilahkan baju penutup aurat. Dan hari ini terjadi ya, netizen yang ramai-ramai kemudian meminta kanal tersebut dilaporkan atau istilahnya di-report ke YouTube karena ditenggarai melanggar aturan hukum. Sebelumnya boleh nanya nggak kak, agamanya apa ya? Aku non muslim. Saya sebagai rasa toleransi aja, seandainya kakak memang non muslim, coba pakai hijab gitu. Nanti is okay dilepas lagi nggak apa-apa kak? Gimana? Kakak kan muslim lah ya? Non muslim juga. Nah gini kak, saya mau ngajakin, ini kalau mau sih tanpa ada paksaan, kalau mau aja, saya sebagai rasa toleransi aja, seandainya kak memang non muslim, coba pakai hijab gitu. Nanti is okay dilepas lagi nggak apa-apa kak? Gimana? Nyoba doang? Iya nyoba doang, nanti nggak saya nggak paksakan 24 jam, nggak, hanya sebagai rasa toleransi mungkin sesama agama lain gitu. Gimana? Kenapa kak? Ini nanti bisa dicopot lagi? Iya dicopot lagi, tapi nggak apa-apa. Dicopot lagi nggak apa. Tapi ini temannya bagaimana kak? Temannya. Tapi boleh nggak kak? Dari kakak pribadi gimana? Ya nggak apa-apa sih. Nggak apa-apa.
tapi kayaknya kayak agak kayak agak kebingungan gitu. Oke, nggak apa-apa ya. Izin duduk di sini boleh Kak? Silakan. Oh, kakak berdua dari mana Kak? Jakarta. Oh, Jakarta. Di sini berarti liburan. Iya, liburan. Sama keluarga atau emang sama teman-teman doang? Aku sama keluarga. Aduh, saya sih masih melihat ya video ini sepertinya settingan. Ada beberapa kejanggalan yang menurut saya kurang alami. Tapi apapun, konten seperti itu memang jelas tidak mendidik menurut saya. Dan kalau dibiarkan, bisa menjadi presiden buruk di jalanan umum. Kebayang kalau hal ini dibiarkan, lalu menganggap kejadian minta orang buka baju dan ganti baju sesuai dengan kemauan orang lain adalah hal yang normal atau yang wajar, betapa berbahayanya kawan-kawan yang bukan muslim ya terutama ya, bahkan non-muslim atau turis sekalipun. Ini nih, banyak yang bilang bahwa konten tersebut, yakni seorang YouTuber mendatangi perempuan di tempat umum yang tidak mengenakan kerudung atau hijab, kemudian minta perempuan itu memakai hijab atau kerudung, meskipun beberapa kali ditolak loh kalau saya lihat video tadi ya. Bahkan ketika ditolak, tetap dikejar oleh pembawa acara itu agar mau apa yang dia istilahkan mendengarkan dakwahnya sebagai renungan. Nekat ya. Kalau itu kalau perkiraan saya settingan. Kalau bukan settingan lebih parah lagi berarti kan. Ya, dan tentu saja warganet atau netizen berduyun-duyun melaporkan akun itu karena menurut netizen ada sejumlah pelanggaran yang sangat mengganggu kerukunan kita sebagai anak bangsa. Kalau saya lihat lagi konten-konten dari kanal Zawilda TV itu, saya sih melihat orang-orang ini, dugaan saya ya, adalah bagian dari kepentingan besar sebuah ormas yang telah dilarang oleh pemerintah Indonesia, yaitu HTI. Kita tahu HTI resmi dibubarkan dan dilarang pada Juli 2017 lalu. Menteri Hukum dan HAM mengumumkan secara langsung saat itu. Ya, kenapa dibubarkan? Ya, karena pemerintah memastikan kegiatan yang dilaksanakan oleh Ormas HTI terindikasi kuat telah bertentangan dengan tujuan, azas, dan juga ciri yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Itu memang sudah parah dan harus dibubarkan. Oke, teman-teman sekalian, itulah videonya ya yang kita sudah dengar dari di reaction juga oleh seorang bro ini, saya tidak tahu namanya ya, di kanal YouTube 2045 TV, teman-teman sekalian ya. Dia adalah seorang muslim ya, tetapi dia mengecam, bahkan tidak setuju dengan aksi semacam itu. Dan dari penjelasan yang tadi ada beberapa yang dinilai oleh mereka dan juga netizen pastinya yang menonton Jafiliyah TV itu ya, beberapa yang melanggar tentu saja kerukunan umat beragama dan melanggar ya ITE, teman-teman sekalian. Nah, teman-teman, yang menjadi komentar kita di sini adalah bagaimana jika hal ini dilakukan kepada umat Islam. Contoh nih, kayak mbak yang tadi yang punya kanal YouTube, kita datangin, kita minta buka jilbabnya gitu ya, dan menggunakan pakaian-pakaian seperti pakaian pada perempuan yang bukan Islam ya. Ada juga yang seksi-seksi, teman-teman sekalian ya. Dan itu kita akan viralkan ke media sosial, dan kita akan kasih judul, oh, setelah sudah kita ajak diskusi, akhirnya dia mau buka jilbab, dia mau buka hijabnya ya. Jadi kira-kira tersinggung enggak ya? Tokoh agama Islam tersinggung enggak kalau ada dari agama lain, contohnya saya, melakukan eksperimen semacam itu? Hanya sekedar hiburan ataupun hanya sekedar untuk saya posting ke YouTube saya contohnya ya. Tidak ada tujuan apa-apa selain itu ya. Karena tentu saja hanya saya untuk menghibur misalnya ya. Atau Mbah Hijab tadi, saya minta untuk pakai kalung salib yang besar ya. Saya pakai dan saya minta untuk keliling ya di kerumunan orang sambil saya videokan ya. Mungkin awalnya sih nggak setuju ya, tapi begitu saya bilang saya minta tolong lah ya gitu. Tapi ada tim kamera saya yang siap sedia untuk ngambil momen tertentu ya.
dan akhirnya diposting ke media sosial ya. Teman-teman sekalian, tentu saja jika hal ini dilakukan, pastinya ya saya terlalu yakin dari tokoh agama Islam pasti akan menegur, akan tidak setuju ya, pasti mengecam tindakan-tindakan semacam itu ya. Jadi mungkin itu saja sih ya ilustrasi yang saya mau sampaikan, dan juga sebuah contoh agar hal ini jangan diteruskan dong ya. Jangankan itu, kalau ada orang Kristen yang bagi-bagi buku rohani aja ke yang bukan agama itu ya, yang bukan agama Kristen ya, itu ada banyak sekali yang teriak-teriak di media sosial tuh, kristenisasi. Ada kristenisasi, hati-hati gitu, kristenisasi pokoknya diheboh-hebohkan ya. Dan bila perlu yang suka membagikan traktat atau buku-buku bacaan begitu teman-teman sekalian, itu bisa jadi digebukin, diusir, dipukul ya. Karena udah sering terjadi teman-teman sekalian, karena dianggap mengajak orang yang sudah beragama, walaupun mungkin seperti yang dilakukan oleh kanal YouTube ya dari Jafiliyah TV ini. Nah teman-teman sekalian, ini sangat berbahaya sekali. Jadi ya dengan segala hormat lah ya buat saudari yang punya channel ya, itu tak perlulah ya dibuatkan macam itu ya. Jadi silakan buat konten-konten yang lain, karena konten yang berkaitan dengan agama ini sangat sensitif sekali ya. Bukan hanya kalangan dari Kristen, sementara dari Cokro TV ya, ada si Eko Kusnandi ya, kemudian teman yang tadi dari channel 2045 TV itu ya, mereka saja kurang setuju dengan cara Mbak yang punya kanal YouTube ya. Jadi saya pun dari tokoh Kristen ya, tokoh agama Kristen, tidak setuju ya, tidak setuju cara Anda untuk bereksperimen ya soal agama, karena kurang pas menurut saya. Itu seakan-akan kita ada unsur pemaksaan untuk orang pakai ya. Nanti kan kalau dia ini kan sebagai langkah-langkah juga ya, bisa kita menduga bahwa ini sebuah langkah-langkah untuk Islamisasi ya. Nanti kalau cantik ya, kalau pakai jilbab itu cantik, auratnya tertutup ya, jadi rambutnya juga pun ya tertutup. Wow, keren sekali ketika Anda pakai jilbab ya. Ya mungkin mudah-mudahan ya, kita doakan, ditambah lagi nanti ada netizen. Saya doakan supaya dapat hidayah, masuk Islam, terima Islam sebagai agamanya gitu. Nah, ini akan masuk ke ranah semacam itu teman-teman sekalian. Ya, jadi sekali lagi dengan segala hormat ya buat yang punya channel, saya harap ini jangan diteruskan ya, supaya kita tetap aman, tentram. Mari kita menjaga agama kita masing-masing aja ya. Kalau cara diam-diam pun ada orang yang mau itu ya, yang mau masuk Islam, silakan ya. Kami tidak ada keberatan dengan itu, karena untuk memilih agama dan kepercayaan hak setiap individu, itu dijamin dalam undang-undang ya. Oke teman-teman sekalian, sekian video kali ini. Kiranya ambil sisi positifnya dan buanglah sisi negatifnya ya. Oke, saya Arif Gule undur diri, sampai ketemu di video saya berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita. Salam.